Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kemurahan, karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih, mengucap syukur oleh karena pertolongan, penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu kembali. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami memahami, mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, bacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, setiap manusia pasti mempunyai cita-cita dan perencanaan dalam hidupnya untuk meraih kebahagiaan, dimulai dari sejak kecil sampai dewasa. Bahkan di usia lanjut pun mereka masih sibuk memikirkan apa yang dapat ditinggalkan kepada anak-anaknya bila mereka meninggal. Tentu tidaklah salah bagi yang masih muda berencana meraih cita-cita setinggi-tingginya melalui pendidikan yang ditempuh mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dilanjutkan dengan bekerja atau berbisnis, hingga masuk jenjang pernikahan dan berumah tangga. Harus diakui, ada yang berhasil mencapai cita-citanya, namun tidak sedikit pula yang mengalami kegagalan dan bekerja di luar bidangnya. Pada umumnya, orang tua yang berhasil dalam bisnis menginginkan anak-anaknya mengikuti jejak mereka agar memperoleh keberhasilan seperti yang mereka alami. Namun manusia lupa bahwa mereka boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan segalanya, saudara. Sebenarnya kehidupan anak Tuhan memiliki konsep berbeda di dalam mencapai keberhasilan dibandingkan dengan kehidupan yang tidak atau belum mengenal Kristus. Sebab firman Tuhan mengajarkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, keberhasilan merupakan dampak apabila kita mengutamakan yang rohani, sebab Tuhan mempunyai rancangan damai, sejahtera, dan hari depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 25 yang sudah kita baca, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, saudaraku. Antara lain adalah yang pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Banyak kehidupan diberkati dengan keberhasilan oleh sebab Tuhan turut campur dan berdaulat menuntun langkah-langkah hidup manusia, seperti yang dialami oleh Nuh, Abraham, Yusuf, dan lain sebagainya. Abraham berumur 75 tahun ketika dipanggil Tuhan keluar dari negerinya, sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya menuju negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Oleh karena ketaatan dan imannya kepada Tuhan, Abraham melakukan perintah Tuhan, sehingga dia sangat diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain dimanapun dia berada. Bila kita bertindak menurut kemauan dan pandangan mata sendiri dan menetapkan langkah-langkah hidup tanpa bertanya kepada Tuhan, kita akan mengalami kegagalan total, seperti telah dialami oleh Lot, saudara, keponakan Abraham. Sesungguhnya pengikutan anak-anak Tuhan harus dimeteraikan dengan salib seperti Yesus sendiri menegaskan.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Artinya, kita harus berani menyangkal diri dengan tidak menuruti kehendak diri sendiri, tetapi menuruti kehendak Tuhan. Yang kedua adalah orang yang hidup berkenan kepadanya. Saudaraku, arti kata berkenan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah merasa senang, suka, setuju. Seperti kami mohon Bapak berkenan memimpin sidang pada pertemuan kita nanti. Contoh berikutnya adalah dengan segala senang hati, dipakai sebagai kata penghormatan kepada orang yang besar. Bila kita dapat menyenangkan atau menyukakan hati Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah hidup kita menuju keberhasilan. Kehidupan yang berkenan di hadapannya pasti dikasihinya. Demikian pula sebaliknya, orang yang dikasihi Tuhan pasti hidup berkenan bagi Tuhan. Nuh juga hidup berkenan di hadapan Allah, hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dia hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga dia mendapat kasih karunia di mata Allah. Yang ketiga adalah orang benar tidak pernah ditinggalkannya atau anak cucunya meminta roti. Pengalaman pemazmur juga berlaku bagi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dan janji pemeliharaannya tetap berlaku dahulu, sekarang, dan selamanya. Saudaraku, bila kita memberikan diri untuk setia dan komitmen kepada Tuhan, maka janji pemeliharaan dan perlindungan Tuhan pasti akan kita alami sampai kapanpun. Seperti tertulis dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Saudara, hendaknya langkah-langkah hidup kita diperkenan Allah dengan melakukan yang baik, menjauhi segala yang jahat, serta senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup dan cita-cita yang akan kita lakukan. Selain itu, kita juga mempercayakan diri dalam pemeliharaan Tuhan dan setia mengikut Tuhan, maka hidup kita pasti akan berhasil bersama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berterima kasih, bersyukur buat firman Tuhan saat pagi ini yang meneguhkan dan mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kami anak-anak-Mu yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Saat ini kami mau berkomitmen diri Tuhan, mempercayai 100% kepada Tuhan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber berkat bagi kami ya Tuhan. Bahwa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak berharap akan kemampuan diri kami sendiri, tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan, tapi senantiasa kami boleh mengharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan pada saat pagi ini ya Tuhan. Bahwa kami semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini, memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun bimbing kami Roh Kudus sehingga kami mampu berjalan dalam segala jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi dengan sukacita surga. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja bagi kami dalam segala perkara. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, negeri kami. Tuhan berkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi ini. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.